Selamat pagi, salam rahayu dan salam bahagia bagi kita semua. Nah, kembali lagi pada channel Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di sini bersama dengan Ibu Sinta. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Upaweda pada section Purana. Sebelumnya kita membahas tentang apa ya kemarin? Ya, benar sekali. Kita membahas mengenai pengertian dari Upaweda, kedudukannya seperti apa, kemudian cerita Ramayana bagaimana, cerita Mahabharata bagaimana. Nah, kali ini kita akan lanjut pada section Purana. Namun sebelumnya, mari kita ucapkan Panganjali Umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Setelah mengucapkan Panganjali Umat tadi, mari kita lanjutkan dengan doa belajar. Ngiring. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatsnamuastu Diawasu. Semoga ide Sang Hyang Aji Saraswati memberikan kerahayuan, pencerahan, dan inspirasi untuk kita bersama. Next. Anak-anakku sekalian, masih ingat tidak mengenai tentang bagian dari Upaweda? Apa saja? Ya, benar sekali. Ada Itihasa, ada Purana, ada Artasastra, Ayurveda, dan juga Gadaroweda. Jadi, Purana ini merupakan bagian dari Upaweda yang notabene adalah bagian dari Weda Semerti ya. Benarkah seperti itu? Ya, benar sekali ya. Jadi Purana ini merupakan teks mitologi yang lebih banyak membahas tentang mitologi para dewa, kemudian bagaimana hari kiamat dan juga hari terbentuknya alam semesta ini, kemudian silsilah kerajaan yang adanya sekitar tahun 500 tahun sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan dinasti Surya dan dinasti Chandra ini? Nah, berdasarkan apa yang pernah Ibu baca ya. Jadi dinasti Surya ini lebih banyak dikaitkan dengan kerajaan Ayodhya, tapi tidak tahu persis bagaimana dinasti ini bisa dikaitkan dengan kerajaan Ayodhya ini. Begitu juga dengan dinasti Chandra. Dinasti Chandra ini lebih banyak dikaitkan dengan keturunan Kuru, yaitu dinasti Kuru, yang dimana kita mengenal kisah Mahabharata gitu ya. Jadi itu just for your information. Nah, sekarang bagaimana pembagian jenis Purana? Nah, sebelumnya Purana ini lebih mengarahkan Hindu itu condong pada politeisme, yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi Hindu itu lebih mengarah pada monoteisme sebenarnya. Namun karena teks-teks Purana ini lebih mengagungkan satu sudut pandang dewa saja, jadi terkesan bahwa Purana ini lebih menonjolkan bahwa ada beberapa dewa yang memiliki peranan selain daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, seperti yang kita ketahui, dewa itu merupakan bagian dari sinar Ida Sang Hyang Widiwasa yang memiliki peranan-peranan tertentu dan menjalankan peranan tersebut ya. Jadi di dalam Purana inilah lebih banyak diulas dan juga lebih banyak diringkas ya, bagaimana silsilah dari para dewa ini kemudian berawatara, bereinkarnasi dan menjadikan silsilah kerajaan sampai pada bagaimana penciptaan alam semesta dari masing-masing versi yang ada di dalam Purana ini. Nah, sekarang bagaimana pembagiannya? Jadi pembagiannya seperti ini anak-anakku sekalian. Di dalam Purana ini tergolong menjadi 3 kelompok besar. Jadi coba diingat ya, 3 kelompok besar. Jadi Purana ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yang dimana jumlah dari tiga kelompok besar ini adalah 18 Purana. Jadi ada 18 teks ya. Jadi 3 golongan tadi itu terdiri dari 6 Purana. Jadi masing-masing kelompok dari 3 kelompok golongan besar ini terdiri dari 6 Purana ya, yang disebut sebagai Mahapurana. Jadi ada 18 Purana yang disebut sebagai Mahapurana. Kalau Mahapurana berarti ada sifatnya yang lebih kecil, Bu. Ada ya. Jadi ada sifatnya Purana yang lebih kecil daripada Mahapurana ini, yang teksnya lebih singkat, lebih padat, dan dia tergolong ke dalam Upapurana. Nah, dari 18 Purana ini yang terbagi menjadi 6 Purana dari setiap kelompoknya dinamakan dengan Satwika Purana,
Rajasika Purana, dan Tamasika Purana. Dari ke-18 Purana yang telah dibahas tadi, ya, dengan dibaginya menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 Purana. Jadi dari Purana-Purana ini salah satunya, ya, jadi dari Purana ini salah satunya membahas mengenai Trimurti. Jadi ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa ini berasal salah satunya dari teks-teks Purana ini. Nah, Ibu, apakah Purana ini termasuk teks atau Weda? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa Purana ini termasuk ke dalam Upaweda. Jadi, termasuk ke dalam Weda Semerti, ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, dari ke-6 Purana yang ada di masing-masing kelompok besar ini, ya, lebih banyak mengutamakan daripada salah satu dewa tertinggi dari dewa-dewata lainnya. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita simak, ya. Kita awali dulu dengan Satwika Purana. Jadi Satwika Purana ini membahas mengenai teks-teksnya, dari 6 teks yang ada di dalam Satwika ini lebih banyak mengutamakan Dewa Wisnu sebagai dewata yang tertinggi. Ya, sebagai dewata yang tertinggi. Jadi, dari 6 teks ini lebih banyak menonjolkan cerita part by part dari Dewa Wisnu. Ya, bukan berarti Dewa Brahma dan juga Dewa Siwa di sini tidak dibahas juga. Namun sifatnya lebih sedikit, ya. Jadi lebih banyak ditonjolkan dari Dewa Wisnunya, sisi Dewa Wisnu tersendiri. Nah, kemudian 6 teks itu apa saja? Terdiri dari Wisnu Purana, Bhagawata Purana, kemudian ada Narada Purana, Garuda Purana, kemudian ada Waraha Purana, dan juga ada Padma Purana. Nah, dari 6 teks ini, apa saja yang dibahas di sana? Ada penciptaan alam semesta dari sisi perspektif dari Purana ini, yang diawali dengan Dewa Wisnu, kemudian bagaimana reinkarnasi dari Dewa Wisnu, dan bagaimana Dewa Wisnu berawatara menjadi Waraha, kemudian bagaimana terciptanya Padma, yang kita kenal, dan kita bisa lihat biasanya gambar-gambar Padma yang biasa diduduki oleh Dewa Wisnu, ya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana Dewa Wisnu dijuluki sebagai Dewa Narada, dan bagaimana Garuda mengabdi kepada Dewa Wisnu, yang kita kenal Garuda sebagai kendaraannya Dewa Wisnu, ya. Nah, itu tadi. Jadi Satwika Purana ini lebih menonjolkan apa? Lebih menonjolkan sisi cerita Dewa Wisnu sebagai dewata yang tertinggi. Kita lanjut pada Rajasika Purana. Jadi di dalam Rajasika Purana ini lebih banyak menjunjung dan mengutamakan Dewa Brahma sebagai dewata yang tertinggi. Tapi tidak memungkiri Dewa Wisnu juga dibahas di dalam teks-teks dari Rajasika Purana ini, ditunjukkan dengan adanya Wamana Purana, yang dimana kita tahu Wamana ini adalah awatara dari Dewa Wisnu yang berwujud sebagai manusia cebol, kan. Nah, kemudian bagaimana dengan teks-teks lainnya? Jadi ada 6 teks, apa saja itu? Ada Brahma Purana, ada Brahma Wairwata, kemudian ada Brahmanda, selanjutnya ada Markandeya Purana, ada Bhawisya Purana, dan juga ada Wamana Purana itu. Nah, kemudian apa saja yang dibahas di sana? Sama seperti yang terdapat di dalam secara garis besar Purana itu membahas apa saja, ya. Dibahas di sana mengenai penciptaan alam semesta. Jadi di Brahma Purana ini lebih banyak diceritakan mengenai penciptaan alam semesta. Yang kita ketahui dari asal mula dari Trimurti, Dewa Brahma berperan sebagai dewa yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Ya. Jadi di Brahmanda Purana tersendiri, ya, di Brahmanda Purana, sekedar informasi bahwa di dalam teks tersebut diceritakan bagaimana Brahma menciptakan silsilah dari manusia-manusia yang ada sekarang ini. Ya, di dalam teks tersebut, ya, kita belum mengetahui kebenarannya seperti apa, namun di dalam teks tersebut diceritakan seperti itu, ya. Jadi Brahma menciptakan satu raja yang disebut dengan Raja Manu, kemudian ada Dewi Satarupa. Nah, dari perkawinan raja dan juga ratu inilah yang menjadikan keturunan manusia sampai sekarang ini. Jadi di antara mereka berdua, dan dari perkawinan mereka berdua dan pernikahan mereka berdua lah terjadilah manusia-manusia yang sekarang ini, dan terciptalah manusia seperti sekarang ini. Begitu. Nah, selanjutnya adalah Tamasika Purana. Jadi Tamasika Purana ini membahas mengenai teks-teksnya di dalamnya tersebut membahas mengenai lebih banyak sisi dari Dewa Siwanya. Dewa Siwa sebagai dewata yang tertinggi.
ya, Dewa Siwa sebagai dewata yang tertinggi. Apa sajakah bagiannya? Ada Siwa Purana, kemudian ada Lingga Purana, Skanda Purana, Agni Purana, Matsya Purana, kemudian ada Kurma Purana. Nah, tidak memungkiri juga Dewa Wisnu dan Dewa Brahma juga include dibahas di dalam Tamasika Purana ini. Dibuktikan dengan apa? Jadi Dewa Wisnu banyak dibahas di dalam Matsya Purana dan juga Kurma Purana. Yang kita ketahui Dewa Wisnu berawatara menjadi Matsya dan juga Kurma, bukan? Ya, kita ketahui beliau menjadi Kurma ketika membantu para dewa dan juga para asura untuk mendapatkan tirta amerta. Selanjutnya ada Matsya Purana, di mana Matsya Purana ini sempat bertempur juga dengan salah satu asura, dan itulah yang membuat Dewa Wisnu pun juga bisa dibahas di dalam kelompok dari Tamasika Purana ini. Ya, jadi tidak ada pembeda di antara Satwika, Rajasika, Tamasika yang membuat saling berbenturan satu sama lain. Oh, ini lebih menjunjung Dewa Wisnu. Oh, ini lebih menjunjung daripada Dewa Brahma. Oh, ini lebih menjunjung daripada Dewa Siwa. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tetapi lebih banyak menonjolkan sisi cerita dari salah satu dewata, dari Trimurti, ya, dan dari salah satu dewata ini lebih banyak cerita-cerita itu saja yang muncul. Maka ada 3 golongan besar ini. Jadi tidak ada golongan yang lebih baik, lebih bagus, atau mungkin lebih sifatnya lebih positif atau lebih negatif. Tidak. Kalau kita lihat dari namanya Satwika, Rajasika, dan Tamasika, bukan begitu artinya ya nak ya. Jadi Satwika itu lebih baik, Rajasika itu lebih energik, kemudian Tamasika itu lebih malas. Bukan seperti itu ya. Jadi itu beda. Satwika, Rajasika, dan Tamasika yang merupakan 3 triguna yang kita bawa dari sejak lahir itu berbeda dengan istilah dari Satwika Purana, Rajasika, dan Tamasika ini. Jadi tidak bisa disamakan ya. Nah, kemudian ada yang menarik dari Tamasika Purana ini berdasarkan dari teks Purana yang sempat Ibu baca, yaitu Lingga Purana. Jadi ada penggalan cerita di dalam Lingga Purana ini bagaimana asal mula dari kata Om dan bagaimana Dewa Siwa bisa dipuja menjadi wujudnya sebagai lingga, ya, simbolnya yaitu lingga. Jadi begini anak-anakku, sebelum Ibu bercerita, jadi Ibu mengingatkan, bukan berarti Ibu bercerita di sini bagaimana Dewa Siwa ini lebih tinggi daripada kedua dewa, bukan ya. Jadi di sini sifatnya Ibu menceritakan bagaimana penggalan teks dari Lingga Purana ini yang memberikan penyadaran bagi diri kita dan memberikan refleksi bahwa tidak ada yang bisa ego seperti itu ya. Jadi tidak ada yang mengegokan diri sendiri bahwa dia yang paling tertinggi atau dia yang paling berkuasa. Dan ternyata ada yang lebih berkuasa dari kita. Siapa itu? Yaitu Brahman. Dari sinilah Ibu melihat daripada Lingga Purana ini, Ibu sempat merasa bahwa ternyata kita ya, walaupun sudah banyak ada konsep di luar sana yang bahwa banyak jalan menuju yang satu, tetapi kita masih sering bertengkar akan hal itu, bahwa kita bertengkar diri kita yang paling berkuasa mungkin, diri kita yang paling tertinggi, dan ternyata kita tidak sadari hal tersebut. Nah, ini salah satu cerita yang menurut Ibu memberikan penyadaran itu. Jadi begini nak, di dalam teks Lingga Purana itu diceritakan langsung saja ya, diceritakan pada poin-poinnya. Jadi pada waktu itu Dewa Wisnu sedang beristirahat, kemudian datanglah Dewa Brahma. Dewa Brahma berusaha membangunkan Dewa Wisnu, namun Dewa Wisnu kemudian mengatakan bahwa Dewa Brahma merupakan bagian dari dirinya. Nah, kemudian Dewa Brahma yang tidak terima dengan perkataan tersebut, kemudian Dewa Brahma mengatakan juga bahwa Dewa Brahma lah yang tertinggi dan Dewa Brahma yang merupakan dewa yang mencipta seluruh alam semesta ini. Ya, walaupun beliau berperan sebagai pencipta sebenarnya ya, tetapi waktu itu Dewa Brahma mengatakan demikian kepada Dewa Wisnu. Nah, pada akhirnya muncullah sebuah benda yang menjulang tinggi ke atas dan juga menjulang ke bawah. Ya, jadi menjulang ke atas dan juga menjulang ke bawah. Nah, benda ini sangat misterius dan tidak diketahui oleh kedua dewa ini, yaitu Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu. Mohon maaf ya, Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu. Nah, kemudian beliau, ya, Dewa Brahma mengubah dirinya menjadi seekor angsa, kemudian Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi seekor waraha. Nah, waraha kemudian menggali benda tersebut dan tidak ketemu juga ujung pangkalnya di mana, sampai juga dengan Dewa Brahma yang berubah menjadi angsa, kemudian melesat ke atas sampai juga tidak ditemukan ujungnya sampai di mana. Dan karena itulah mereka sempat berpikir, benda apakah ini yang muncul di antara mereka, di antara perdebatan mereka itu.
Dan pada akhirnya muncullah Dewa Siwa. Dewa Siwa mengatakan, Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu, bahwa ada yang lebih tinggi daripada kita. Ada yang lebih berkuasa di dunia ini dibandingkan kita. Ada pencipta kita dan beliaulah yang berkuasa. Itu kata Dewa Siwa. Jadi benda ini muncul menandakan bahwa ada sifat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Anadi Ananta. Siapakah itu? Muncullah suara Aum, 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 Aum. Nah, Aum tersendiri ya kita kenal bahwa merupakan aksara daripada siapa? Daripada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Sang Brahman itu sendiri. Jadi dari teks-teks ini bukan berarti kita merasa bahwa kita dibagi menjadi sektarian dan menjadi aliran-aliran tertentu yang membuat kita menjadi terpecah belah satu sama lain. Tidak ya anak-anakku sekalian. Jadi dari Purana-Purana ini kita bisa belajar bahwa kita memiliki peranan, fungsi masing-masing ketika kita diciptakan sebagai seorang manusia di bumi ini. Dan tentunya kita tidak boleh merasa ego dan merasa paling tinggi atau merasa paling benar dan merasa paling berkuasa. Karena ada yang lebih berkuasa dari kita. Siapa? Ya Sang Brahman. Begitu nak. Jadi dari teks Lingga Purana ini mengajarkan bahwa kita perlu mengadakan refleksi bagi diri ini dan menyadarkan bahwa diri ini, hai, kamu janganlah sombong menjadi seorang manusia ya. Para dewa saja pada saat itu termangun dengan kata Aum itu, dan sejak saat itulah Dewa Siwa, karena munculnya benda yang menjulang tinggi ke atas sampai menjulang ke bawah, itulah di mana Dewa Siwa dipuja dalam wujudnya sebagai simbolnya sebagai lingga. Gitu nah. Jadi tiada awal dan tiada akhir. Itu dari Lingga Purana. Nah itu tadi cerita dari Ibu ya, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kalau misalkan selama proses penceritaan tadi mungkin ada yang salah. Dan kita akan lanjut pada Upa Purana. Selain daripada Maha Purana tadi, dari ke-18 Purana yang dikelompok menjadi 3 kelompok tadi, ada juga Upa Purana. Jadi seperti Weda, ada Upa Weda. Nah sekarang ada Upa Purana. Jadi ada golongan Purana-Purana yang sifatnya lebih kecil dari Mahapurana tadi. Jadi sifatnya lebih kecil bukan berarti teksnya tidak membahas apa-apa ya. Jadi teks Purana dari Upa Purana ini membahas banyak sekali tentang mitologi para dewa, kemudian cerita-cerita dari para dewa, yang salah satunya kita kenal dengan Dewa Ganesha. Ya, jadi dibahas di dalam Ganesha Purana, kemudian ada Kalika Purana, dan masih banyak lagi Upa-Upa Purana yang lainnya. Nah, seperti yang diungkapkan di buku paketnya, mungkin di sana ada beberapa, dan Ibu tidak sebutkan satu persatu, silahkan nanti tulis di buku catatannya ya, anak-anakku sekalian. Dan dari Upa Purana ini yang sempat Ibu baca, sebenarnya masih ada teks-teks Purana yang masih belum ditelisik, kemudian diteliti kembali gitu. Jadi Upa Purana ini masih banyak sekali ada teksnya, mungkin saja ribuan, bahkan ada banyak sekali teks-teks lainnya. Nah yang seperti kita kenal, kalau di Bali itu ada Purana Besakih, kemudian ada Purana-Purana dari pura-pura yang memang agung, yang sudah terkenal misalnya di Bali dan menjadi pancarnya Bali. Nah Purana-Purana itu juga bisa disebut sebagai Upa Purana. Nah kebanyakan dari Upa Purana ini ditulis oleh Bhagawan Vyasa. Jadi teksnya singkat, padat, dan dari teks singkat ini maka digolongkanlah menjadi Upa Purana, selain dari Mahapurana tadi. Nah itu tadi penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Silahkan anak-anakku sekalian ikuti bagaimana petunjuk yang ada pada Google Classroom, dan jangan lupa untuk mengabsen. Dan terima kasih telah menonton video kali ini sampai selesai, dan semoga saja anak-anakku tidak bosan ya dengan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, dan selalu kita semangat, stay strong dan stay healthy ya. Baik, salam damai untuk kita semua, semoga kita baik-baik saja, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan Upa Weda lainnya, yaitu Ayurveda, kemudian ada Arthasastra dan juga Gandharva Weda. Baik, kita akhiri hari ini dengan Paramesanti.
Om Santi, 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 Om. Suksamana.